Bagian 9. Telinga angkasa menangkap tangisan bayi, tapi bukan suara bayi cantiknya yang kini terlelap dalam gendongannya. Angkasa hanya membisu ketika seorang perawat memasuki kamar indapnya, menggendong bayi berselimut kuning. Dia tahu, 30 menit yang lalu, ada wanita lain yang baru menghuni ranjang sebelah. Angkasa tengah sibuk dengan putri kecilnya ketika menyadari raut kelelahan di wajah Inggi. Perjuangan wanita di hadapannya itu untuk melahirkan putri mereka tidaklah mudah. Meski tanda awal melahirkan sudah datang sejak 2 hari yang lalu, tapi baru semalam Inggi bisa melahirkan dengan selamat. Ditambah insiden putri mereka tidak langsung menangis ketika lahir, membuat suami istri itu ketakutan setengah mati. Angkasa tengah membantu Inggi bersiap ketika suara perawat merambat ke telinganya. Dia menajamkan pendengarannya setelah perawat itu menyebut nama Laisa. Dan semakin yakin setelah mendengar sayup suara calon mantan istrinya. Mau kemana? Inggi menggapai tangan angkasa yang terlepas. Aku hanya ingin menengok di sebelah. Laisa, tebak Inggi tanpa ragu. Kamu mau balik lagi sama dia? Tentu saja tidak, sayang. Aku hanya ingin memastikan agar perceraian kami segera diurus. Napas Laisa tertahan di tenggorokan, mata hazelnya melebar. Melihat angkasa berdiri tak jauh dari tempat Laisa, lelaki itu bahkan masih menggendong bayi berselimut merah muda yang Laisa yakin adalah anak kedua mereka. Seluruh kerinduan dan harapan yang semula menghantam dadanya kini pergi entah kemana, menguap bersama embusan napas di sekitar mereka. Angkasa memang masih berstatus sebagai suaminya, ayah dari anak yang kini ada di pangkuannya. Laisa melirik anaknya sekilas, bayi merah itu mulai mengantuk, namun mulut mungilnya masih tetap menempel di dadanya. Mereka membisu, hanya deru napas yang menguar mengikat kata-kata yang sudah berada di ujung bibir. Laisa mulai gelisah, ingin sekali dia menunjukkan bayinya pada lelaki yang saat ini tengah memandangnya lekat. Namun sudut hatinya yang lain masih takut, jika saja lelaki itu menolak anaknya. Laisa menarik napas pelan, mengancing bajunya perlahan, kemudian membenarkan posisi duduk dan tidur bayinya. Kamu di sini, Ang. Ini pernyataan, Laisa tahu itu. Namun, permulaan seperti apa yang bisa dia lakukan sekarang? Gerbang perpisahan sudah berada di depan mata. Tak layak dia mengais cinta angkasa lagi. Toh, nanti dia juga yang akan menanggung rasa sakit itu sendirian. Kamu tidak ingin melihat bayi kita? Tanya Laisa tak sabar begitu melihat angkasa hanya terdiam. Marilah, Ang, lihatlah dia. Dia sangat tak sayang. Kamu di mana? Suara wanita dari balik kelambu menghentikan kalimat Laisa. Laisa mendesah kecewa. Tidakkah mereka berdua sama-sama tengah melahirkan benih dari angkasa? Jadi sudah seharusnya dia dan anaknya juga mendapat hak yang sama seperti apa yang wanita itu dapatkan.
Aku di sini sayang. Wanita itu menggigit bibirnya. Bahkan untuk menjawab pertanyaannya, Angkasa pun enggan. Ada apa sih, Pak? Ayo kita pulang. Anggi sudah menunggu kita. Angkasa memandang Laisa dan bayinya sekali lagi sebelum dia melangkahkan kaki meninggalkan mereka. Ayo kita pulang. Setitik air turut dari ujung mata Laisa. Hatinya serasa dicubit berulang kali. Mereka sudah di sini, dalam ruang dan keadaan yang sama. Namun Angkasa sama sekali tidak ada hasrat untuk menengok bayinya. Jangankan menanyakan bagaimana keadaannya. Jenis kelamin anaknya saja lelaki itu enggan mengetahuinya. Lelaki itu seakan menulikan telinga tentang apa yang kini tengah terjadi pada Laisa dan bayinya. Maafkan papamu sayang, Mama yakin dia pasti menyayangimu juga. Laisa mengecup dahi bayinya, meletakkan bayi mungil itu di sampingnya. Wanita itu merebahkan dirinya lagi. Biarlah dia menenangkan dirinya sebentar. Dia tidak sendirian, ada bayinya yang sedang membutuhkan perhatiannya. Laisa perlahan memejamkan matanya dengan tangan kanan memeluk bayinya erat. Masih belum puas juga? Tak ada jawaban. Angkasa memilih sibuk menekuni jalanan. Telinganya sudah mulai memanas karena sedari keluar dari klinik bersalin, Inggi selalu mencercanya dengan beragam serangan pertanyaan. Kenapa diam saja? Gak mau ngaku kalau masih cinta? Inggi memutar kepalanya, memilih menengok sisi kiri jalanan. Kalau aku tidak menginterupsi kalian tadi, mungkin kamu akan jatuh kembali ke pelukannya. Sudahlah sayang, jaga emosimu. Aku mohon, ini demi anak kita. Tapi kamu, yang penting aku sekarang bersamamu, milikmu. Dan setelah dia selesai nifas, aku akan segera menyuruhnya tanda tangan. Angkasa membelai puncak kepala Inggi, meyakinkan istrinya yang sedang semburu. Baiklah, aku percaya padamu. Siapa namanya? Apa kamu sudah memikirkan nama yang keren untuk keponakanku ini? Erli sedang menggendong bayi Laisa ketika sang ibu sedang menikmati makan malamnya. Belum, aku hanya punya beberapa nama yang tinggal dipilih. Nanti bantu buat menyusun nama anakku ya. Laisa menyendok sesuap nasi ke dalam mulutnya. Tentu, Erli terdiam memandang Laisa. Dia terlihat ragu, namun harus mengatakannya. Aku melihat Angkasa di rumah sakit ini ketika kamu melahirkan. Sendok yang sudah di ujung bibirnya kini melayang. Laisa meletakkan sendok yang penuh dengan nasi itu kembali di atas piring. Inggi melahirkan. Tadi mereka baru saja pulang. Apa? Shh, jangan berteriak di depan bayiku, Dia bisa terbangun. Maaf, Erli menepuk-nepuk pantat bayi Laisa, meninak bobokannya ketika bayi itu mulai bergerak-gerak gelisah. Bagaimana kamu bisa tahu? Apa ada yang terjadi selama aku pulang tadi? Laisa mengangguk membenarkan ucapan Erli. Inggi dirawat di ruangan yang sama denganku, di kamar ini. What? Erli, jangan teriak. Laisa mendesis marah melihat kelakuan sahabatnya itu. Bayinya mulai terbangun. Sebelum menangis, Laisa memintanya dari gendongan Erli. Onti nakal ya sayang. Cup 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 cup.
Terus, angkasa melihat kalian. Apa yang dia lakukan? Tanya Erli masih dengan rasa penasaran. Laisa kemudian menceritakan apa yang tengah terjadi antara dirinya dengan angkasa siang tadi. Sementara Erli menutup mulutnya menahan umpatan dan teriakannya. Jadi lelaki brengsek itu tidak mau melihat bayinya. Ya ampun, kalau saja aku tadi ada di sini, sudah pasti aku pukul dia sampai babak belur. Geram Erli menggelengkan kepalanya. Laisa memegang bahu sahabatnya, mengusap naik turun menenangkan. Sudahlah, tak ada gunanya membicarakan apa yang sudah terjadi. Aku baik-baik saja. Aku yakin suatu saat angkasa akan mencari kami. Kamu benar, biarlah dia seperti itu sekarang. Percuma juga kita memintanya kembali, jika mata hatinya sudah buta semua akan terlihat gelap. Aku percaya padamu, suatu saat angkasa akan mengemis di kaki kalian. Katanya, doa orang-orang yang teraniaya pasti lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang mengaturnya. Manusia cukup sebagai lelakon kehidupan, memerankan skenario Tuhan. Semilir angin malam menerobos melalui kaca jendela yang sedikit terbuka, seakan mengamini ucapan Erli yang bagai doa mustajab di tepian malam. Karena partnya terlalu panjang, aku bagi dua ya. Bersambung ke part 9B. Terima kasih.